Gak nyangka bentar lagi udah penghujung tahun 2023 dan sekali lagi gua barengan sama teman-teman audio creator sekaligus teman audiophile bakal sharing ke kalian apa aja sih IM pilihan pribadi kita kalau kita cuman dikasih budget under 1 juta, under 5 juta atau tidak terbatas. Langsung aja. Halo semua, salam kenal. Saya Sebastian dari Sound Dignity. Oke, ini monitor under 1 jutaan. Mungkin saya ada dua pilihan yang cukup solid menurut saya, yaitu HZHM Zero dan juga EV200 dari SIMGOT. Dua inner monitor ini bisa dikategorikan cukup solid di kelas harganya. Dan kenapa saya pilih ya, simply one of the best yang bisa saya katakan sampai sekarang. Ini monitor under 5 jutaan, kita nggak usah jauh-jauh, nggak usah mahal-mahal mendekati 4-5 jutaan. Kita mulai dari Chopin ya. Chopin adalah inner monitor kolaborasi antara Giz Audio dan Binary Acoustic yang memiliki suara yang bisa dikategorikan sapu jagat. Fun, tapi juga detail di satu sisi. Tapi kalau kalian suka yang mungkin lebih bassy, ada kesan-kesan warm dan vokal yang smooth, kalian bisa cobain TIA Audio Hype 2. Itu salah satu pilihan yang menarik juga di under 5 jutaan. Kalau bicara soal in-ear monitor dengan budget yang tidak terbatas, saya baru mencobanya pada event Papi kemarin dan cukup wow me ya. In-ear monitor dari tidak lain tidak bukan dari Seven Acoustic Asteria. Seven Acoustic Asteria membuat saya tercengang dengan suaranya. Ini adalah in-ear monitor yang ya bisa dikategorikan summit fi. Dari prototipenya aja udah sangat-sangat mengesankan, apalagi final produknya. Dan ya itu bisa, kalau Infinity budget kalian bisa kalian pilih juga karena harganya pastinya cukup mahal. Dan pastinya ya kita bicara summit fee price range lah. Dan ya kita lihat, karena memang di Indonesia siapa tahu bisa dikasih diskon untuk pasar lokal biar lebih terserap. Ya kita tunggu kabar dan info dari Seven Acoustic. Tapi kalau kalian memang budgetnya terbatas, mungkin under 10 jutaan, rekomendasi saya masih jatuh kepada SA6 Mark II, in-ear monitor yang masuk pada preferensi saya. Tapi sekali lagi, itu masuk pada preferensi saya, belum tentu masuk ke preferensi orang lain, dan belum tentu cocok untuk semua orang. Tapi salah satu yang saya rekomendasikan juga. Halo guys, jumpa lagi bersama gue Johan di channel Johan Os. Dan ya, kali ini gue akan membagikan chance pilihan versi gue di under 1 juta, under 5 juta, dan budget tidak terbatas guys. Dan untuk yang di under 1 juta, ini sebenarnya sih nggak 1 juta banget ya, nggak di under 1 juta, ini 1 juta lebih dikit. Untuk barang pertama namanya adalah Kotori Audio Downless guys. Ini adalah IM yang menurut gue cakep banget, dia detail, sepakai cakep, dan ya kalau dibilang under 1 juta, gue masih belum dapat pilihannya, karena kalau lo nambah sedikit, lo bisa dapat sebenarnya si Kotori Audio ini bisa dapat suara yang lebih baik lagi menurut gue loh ya. Dan ini bisa jadi pilihan kalian. Dan selanjutnya untuk di under 5 juta, sebenarnya gue ada pilihan yang memang sudah gue tetapkan, namanya adalah si Sony MDR MV1. Ini tuh memiliki detail yang cakep banget, fittingnya nyaman, dan juga no Sony, no party guys. Gila banget kan. Dan ya memang dia kurangnya cuma di bagian low-nya doang sih. Low-nya masih bagusan F7 Flex kalau bagi gue loh ya. Dan lanjut. Dan untuk budget tidak terbatas yang bisa gue rekomendasikan namanya adalah Seven Acoustic Asteria. Ini tuh bener-bener dari brand Indonesia dan gue bangga banget guys ya. Suara yang dihasilkan bener-bener cakep banget, separasi, detail, semua segala macam, high, mid, low, cakep semua, dapat semua. Dan gua bener-bener ngasih 2 jempol gua untuk Seven Acoustic Asteria guys. Dan untuk budgetnya ini masih belum diberitahukan ya guys ya untuk harganya jualnya, tapi jadinya makanya gue masukkan di budget tidak terbatas saja guys ya. Dan ya itu saja untuk versi gua dari Johan Os. Dan teman-teman yang lain gimana ya guys ya. So lanjut. Oke teman-teman, saya Kevin dari Alpha Project. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Bang Mike, Bang Sebastian, dan teman-teman konten kreator audio portable yang lain yang udah ngajakin saya buat gabung di konten kolaborasi akhir tahun kali ini. Nah, untuk IM atau in-ear monitor dengan budget di bawah 1 juta, yang pertama, Tangzim Zero. Vokalnya sweet banget dan fittingnya sangat nyaman di telinga saya. IM Stride Down yang harganya cuma 100 ribuan ini masih jadi salah satu yang istimewa di antara IM saya yang lain. Tonalnya neutral banget. Kalau kita lihat di graf FR-nya juga, kita bisa lihat grafnya tuh landai banget. Dari IM ini juga saya belum tahu upgrade-nya akan kemana, supaya bisa dapetin vokal yang se-sweet ini, dan tonal yang se-netral ini. Pilihan yang kedua, KZPR3 atau KZPR3, yang jadi penerus dari KZPR2 yang kemarin sempat fenomenal banget. Resolusinya bagus banget, untuk vokalnya juga terbilang cukup sweet, untuk sebuah IM planar dengan harga di bawah 1 jutaan. Secara teknikalnya juga menurut saya masih jadi juara, untuk kelas budget 1 jutaan. Untuk IM dengan budget di bawah 5 juta juga saya ada 2. Yang pertama, 7 Hz Timeless.
Ayam lanar ini juga punya resolusi yang bagus dan detail yang cukup bagus juga. Bentuknya unik, atau bahkan bisa dibilang aneh ya. Tapi untuk fittingnya, jauh banget dari prasangka buruk saya sebelum dulu nyobain ayam ini. Ayam ini masih jadi salah satu yang fittingnya paling nyaman dari semua ayam yang pernah saya coba. Untuk pilihan yang kedua, Kiwi Air Squinted. Konfigurasinya unik, nggak cuma hybrid, tapi dia quad breed. Alias ada 4 jenis driver di dalam ayamnya, termasuk 1 microplaner dan 1 piezoelektrik. Sayangnya, ayam ini saya jual karena fittingnya nggak cocok untuk saya. Tapi saya akuin, secara tonal dan teknikalnya sebenarnya bagus banget. Nah, untuk ayam dengan kategori budget tak terbatas, sayangnya di sini referensi saya belum banyak. Kemarin sempat sih nyobain beberapa ayam dari Seven Acoustic, dari Hi Senior juga kemarin sempat nyobain Hi Senior Mega 5 EST, dan beberapa ayam yang lainnya. Tapi sayangnya, sampai di situ saya belum bisa menentukan pilihan. Saya belum menemukan alasan kenapa saya harus beli ayam dengan harga di atas 5 juta itu. Dan sepertinya untuk saat ini saya masih akan mencukupkan diri dulu untuk ayam di bawah 5 jutaan. Oke, itu tadi dari saya teman-teman. Penasaran ya bagaimana dengan teman-teman reviewer yang lain? Kita cek videonya. Halo, gue Mike dari After Sound Review dan kali ini gue bakal sharing ke kalian apa sih ayam yang bakal gue pilih kalau misalnya gue ngomong skenario gue terdampar di pulau atau terjadi zombie apocalypse dan gue cuma bisa bawa 1 per price point ayam. Apa sih yang gue bakal pakai terus-terusan dan gue nikmatin. Mulai aja langsung dari kategori 500.000 dan ke bawah. Gue bakal pakai Moondrop Chew 2. Jujur aja suaranya tentu tidak sempurna, gue masih ngerasa dia bassnya cukup asik, vokalnya cukup forward dan cukup balance, cuman treble-nya buat gue kurang extended dan kurang gigit. Tapi yang bikin gue pilih dia adalah fittingnya. Suaranya cukup all-rounder, tapi fittingnya itu bisa gue benar-benar pakai seharian tanpa pusing, tanpa capek. Dan selanjutnya untuk budget 5 juta ke bawah, sekali lagi fitting menjadi salah satu bagian yang terpenting ketika gue milih ayam. Dan ini ayam yang baru dalam koleksi gue yaitu Dunu Falcon Ultra atau Dunu Hayabusa Ultra, tergantung lu region Jepang atau bukan. Ini ayam punya suara yang fun, really impactful bass, vokal tetap clear. Jujur aja vokalnya agak kurang smooth buat selera gue, tapi untuk fitting dan untuk impact serta sensasi fun yang gue dapat dari ayam ini menjadikan pilihan gue di budget 5 juta ke bawah. Tapi kalau untuk ultimate ayamnya dengan budget tidak terbatas, ini bukanlah ayam terwow yang gue punya, tapi ini ayam yang bikin selalu gue pulang, yaitu Sennheiser IE600. Ya, semua ayam pilihan gue adalah single dynamic driver aja. Gue pecinta single dynamic driver, gue suka timbre single dynamic driver, dan IE600 adalah ayam single dynamic driver favorit gue. Sekali lagi bukan yang paling wow, tapi secara bass yang asik, gebuk tapi nggak terlalu gede, dengan vokal yang juga clear, balance tanpa terlalu maju, treble super extended, tambah fitting yang luar biasa enak, bikin gue selalu balik ke IE600. Oke, mungkin ada yang tanya, Bang, kenapa kok cuman berempat gitu kan? Kalau yang sebelumnya kan banyak kan. Gue mau ngaku dosa sekaligus mau curcol dikit lah ya. Ini udah penghujung tahun dan semuanya pada sibuk, jadi yang bisa aja lah kita kumpulin bareng. Dan gue pribadi nyaris telat, bahkan gue sendiri sebenarnya salah bikin, karena kan sebenarnya yang bener under 1 juta, under 5 juta dan tidak terbatas, tapi gue malah bikinnya under 500.000. I'm sorry for that, tapi nggak ada waktu lagi untuk reshoot, ya sudahlah. Jadi ya, tapi kalian kalau misalnya mau tahu pilihan-pilihan gue per price point yang lebih detail, gue tetap bakal bikin video akhir tahun atau video tahun baru. Video pertama gue nanti adalah IM Award 2023. Jadi tenang aja karena gue bakal video itu. Tapi sebelumnya thank you dulu untuk teman-teman yang sekali udah berkolaborasi dari Sound Dignity, Bro Sebastian, kemudian Bro Johan dari John House, dan juga Bro Kevin dari Alba Project. Dan gue berharap bakal bisa collab-collab lagi sama teman-teman lain. Jadi kalau misalnya, by the way, kalau misalkan adalah content creator, kalian buat juga YouTube ataupun TikTok, dan kalian udah tahu channel gue, tahu channel Bro Sound Dignity segala macam, pengen collab misalnya tahun depan gitu ya, yuk nggak apa-apa, kenalan aja, kenalan gue, lalu kita ngobrol-ngobrol aja, nggak apa-apa. Mungkin next time kita bisa bikin collab bareng. Jadi gitu aja, thank you for watching. Saksikan juga jangan lupa video untuk akhir tahun gue. See you next time, bye-bye.